Welcome back to channel Butuh Film Gun. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Classroom of the Elite. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Cerita pun dimulai dari hari pertama sekolah. Beberapa siswa menaiki bus untuk sampai ke sekolah itu. Ada seorang nenek tua, dan siswa perempuan itu begitu peduli terhadap nenek tua itu, karena nggak kebagian tempat duduk. Namun, sayangnya ada siswa laki-laki itu tidak mau memberikan tempat duduknya. Di perjalanan, seorang siswa, yaitu Ayana Koji, selalu melirik cewek di sebelahnya. Di sekolah itu adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah Jepang. Lulusan dari sekolah itu 100% dapat diterima kerja ataupun masuk ke perguruan tinggi favorit. Kemudian Ayana Koji masuk ke kelas. Dia ditempatkan di kelas 1D bersama Suzune Horikita. Setelah sesi perkenalan kelas, hadirlah guru yang menjadi wali kelasnya, memberikan informasi aturan sekolah. Selama bersekolah di situ, siswa diberikan fasilitas yang amat sangat lengkap, termasuk hiburan, belanja, dan lainnya. Setiap bulan akan diberikan sekitar 100.000 poin yang dimana satu poin itu bernilai dengan 1 yen. Kemudian saat berbelanja, Ayana Koji melihat di luar, yaitu temannya Sudo marah dengan senior di sekolah itu. Ayana Koji tidak sengaja bertemu dengan Kushida, dia ingin bergaul dengan Horikita. Ayana Koji dan Horikita pun pergi ke kafe, namun Kushida datang menghampirinya. Horikita pun cabut dari kafe itu. 1 bulan kemudian, poin untuk siswa D tidak dibagikan. Wali kelas mengatakan terdapat banyak pelanggaran, terutama keterlambatan, bolos, ngobrol, dan memainkan ponsel saat kegiatan belajar. Kemudian seluruh kelas 1D pergi ke kolam renang. Horikita dan Ayana Koji membahas mengenai sistem S yang digunakan dalam penilaian poin itu. Wali kelas juga memberikan informasi pengumuman nilai ujian. Nilainya begitu memilukan. Jika ada siswa yang mendapat nilai merah pada ujian tengah semester atau ujian akhir semester, akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Horikita bertekad ingin naik ke kelas A. Kemudian kembali ke kelas. Horikita mengajak Ayana Koji makan siang bareng. Saat Ayana Koji makan, Horikita membahas Hirata yang akan membuat kelompok belajar untuk persiapan ujian. Dia meminta Ayana Koji untuk mengajak 3 siswa lain yang mendapatkan nilai terendah untuk belajar dengannya. Kemudian Ayana Koji menghubungi Kushida untuk mengajak mereka bertiga belajar kelompok dengan Horikita. Setelah usaha pertama yang dilakukan Ayana Koji itu gagal. Di perpustakaan saat belajar bareng, Horikita melecehkan Sudo dan itu membuatnya marah. Serta 2 orang lainnya juga cabut dari tempat itu. Malamnya Ayana Koji membeli minuman. Di sudut bangunan ternyata ada Horikita dan kakaknya yang menjabat sebagai ketua OSIS. Saat melakukan kekerasan pada adiknya, tiba-tiba Ayana Koji menahannya. Mereka berdua kemudian minum bersama. Ayana Koji menanyakan kelompok belajar yang benar-benar selesai. Horikita menjawab membantu mereka yang ingin tetap gagal hanyalah buang-buang waktu saja. Kehilangan mereka bertiga akan mempermudah naik peringkat kelas. Di sisi lapangan olahraga, Ayana Koji melihat Sudo berlaga preman dengan 3 orang dari kelas C. Saat Sudo ingin menyerang Ryuen, datanglah Ichinose untuk mencegah hal tersebut. Setelah dari main basket, Sudo dihampiri oleh Horikita. Horikita mengatakan apakah ingin keluar dari sekolah begitu saja. Dia pun memberikan catatan materi yang dibuatnya untuk Sudo. Kemudian 2 hari sebelum ujian, Ayana Koji bersama Kushida di kantin merencanakan sesuatu untuk mendapatkan soal ujian dari seniornya. Mereka berdua menghampiri senior itu dan bernegosiasi alot untuk memberikan soal ujian. Sampai akhirnya setuju dengan membayar sekitar 15.000 poin. Soal yang diberikan pun sama. Ayana Koji pun memberikan skenario untuk membagikan soal tersebut 1 hari sebelum ujian oleh Kushida. Pengumuman nilai ujian pun diberikan oleh wali kelas dan itu membuatnya terkesan.
Namun sayangnya Sudo berada pada batas nilai terendah dan menyebabkan dia terancam keluar dari sekolah. Tetapi Ayano Koji beserta Horikita menghampiri wali kelasnya di atas atap. Dia ingin memberikan poinnya untuk menambahkan satu nilai pada Sudo agar dia tidak dikeluarkan oleh sekolah. Malamnya di kamar Ayano Koji, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan karena Sudo tidak jadi keluar dari sekolah. Karena pujian yang dilontarkan kepada Horikita menyebabkan Kushida marah. Setelah cabut dari situ, Kushida pergi ke suatu tempat dengan dibuntuti oleh Ayano Koji yang ingin mengembalikan ponselnya yang tertinggal. Dia melampiaskan rasa kesalnya terhadap Horikita. Sayangnya ponselnya berdering. Ayano Koji menghampirinya. Kushida mengancam akan melaporkan tuduhan pelecehan jika dia mengkhianati janjinya untuk merahasiakan hal tersebut. Kembali masuk kelas, Horikita bersama Kushida berada dalam satu lift. Sorenya, Ayano Koji bertemu dengan Ichinose. Ada seseorang yang ingin menembaknya. Ichinose sayangnya tidak tahu apa-apa soal pacaran. Ketua OSIS mendapati sebuah laporan. Sudo membuat masalah kembali, di mana setelah latihan dia menyerang tanpa alasan yang jelas. Seluruh kelas C sedang menikmati pesta di sebuah klub. Karena hal itu membuat gerah beberapa siswa di kelas D dan terancam di bulan depan gak akan dapat lagi poin. Hirata sebagai ketua kelas mendiskusikan untuk mencari saksi dan petunjuk atas kejadian itu. Ayano Koji kembali ke asramanya. Di dalam sudah ada Kushida dan 3 orang lainnya yang ingin rapat dan bertukar info. Horikita datang. Namun setelah lihat ada banyak orang di situ, dia pun akan cabut. Horikita mengatakan ada seorang saksi teman kelas sendiri yaitu Sakura. Kushida yang mencoba menghubunginya pun tidak menjawab. Besoknya Kushida menghampiri Sakura dengan terus terang soal hal tersebut. Sakura pun lari dan membuat kamera yang dimilikinya terjatuh dan rusak. Kemudian, Ayano Koji, Kushida, dan Sakura mereka pergi ke tempat servis elektronik untuk memperbaiki kamera tersebut. Sorenya Kushida menyampaikan agar bicara lebih santai dengannya. Sebelum cabut dari situ, Kushida meminta Ayano Koji untuk ngobrol di asramanya. Dia memberitahu soal Sakura yang dicari melalui internet. Sakura memberikan message kepada Kushida dia bisa bantu soal masalah Sudo. Beberapa perwakilan dari kelas D dan C masuk ke ruang sekretariat OSIS membahas masalah Sudo dengan kelas C. Ayano Koji memegang Horikita untuk memberikan kesaksian pada rapat tersebut. Dia berpendapat ada kejanggalan di masalah itu. Kemudian dia memanggil saksi yaitu Sakura yang tahu akan hal tersebut. Dia memiliki bukti foto yang secara tidak sengaja memotret kejadian itu. Setelah itu, Horikita menyatakan bahwa Sudo tidak bersalah, dan itu adalah perangkap jebakan yang dibuat oleh kelas C. Ketua OSIS kemudian memutuskan hukuman pada besok sore jam 4. Horikita dan Ayano Koji pergi ke area tangga lab kimia. Mereka pun mengawasi area tersebut. Di sekelilingnya sudah terdapat kamera CCTV. Saat pagi hari masuk sekolah, Ayano Koji bertemu dengan Sakura di kelas itu. Dia berbicara jika butuh bantuan, dia pasti akan datang membantunya. Kemudian di lab kimia, 3 orang dari kelas C itu dijebak oleh Ayano Koji dan Horikita. Mereka akhirnya menyadari kalau di area lab tersebut ada CCTV. Horikita pun memaksa mereka untuk mencabut laporan tersebut. Di satu sisi, Sakura berjalan dengan tidak santai. Dia dikejar oleh seseorang. Sakura yang mencoba menghubungi Ayano Koji, tetapi ponselnya direbut oleh pria itu yang ternyata adalah tukang servis sebelumnya. Ayano Koji datang ke tempat di mana Sakura itu dilecehkan. Dia datang bersama Ichinose dan petugas pengamanan. Horikita bertemu dengan wali kelas di atas atap. Membahas soal penarikan laporan penganiayaan Ishizaki dan lainnya dari kelas C. Wali kelasnya juga mengatakan kelas D adalah kelas dengan berbagai penyimpangan. Ayano Koji bertemu dengan ketua OSIS itu.
Dia menawarkan kepadanya ada posisi kosong di bagian sekretaris, namun Ayano Koji menolaknya. Saat hujan, Horikita menanyakan dia akan membantunya untuk naik ke kelas A, dan menjawab iya karena dipaksa. Selain itu, Ayano Koji memintanya untuk tidak terlalu mencampuri urusan pribadinya. Pada malam sebelumnya, sekelompok siswa kelas D yang terdiri dari Kiyotaka Sudo, Ike, dan Yamauchi dan pemimpin Hideo Sotomura bertemu untuk membahas persiapan mengintip gadis-gadis di dalam ruang ganti di kolam renang. Liburan musim panas pun datang. Horikita yang akan liburan dihampiri oleh Hirata dan Karuizawa. Dia pun akhirnya liburan bersama Ayano Koji, Sakura, dan Kushida. Kemudian setelah semua orang berganti pakaian renang, Yamauchi menyelinap masuk ke ruang ganti perempuan dan menyamar sebagai petugas kebersihan yang secara diam-diam memasang kamera. Ryoen dan rombongan siswa kelas C datang mendekati ruang ganti itu, namun Ike masih di dalam. Kemudian Sudo datang ke pintu ruang ganti itu untuk mengulur waktu. Siswa kelas A juga datang untuk memulai keributan. Sotomura memperingatkan Ayano Koji untuk meminta Horikita berdiri di atas menara terjun. Dia memberikan pidato tentang kelas D yang naik ke kelas A di suatu hari nanti. Operasi itu pun gagal dilakukan. Horikita mengambil kartu memori tersebut. Seluruh siswa kemudian diajak berlibur menggunakan kapal pesiar yang cukup mewah. Di dalamnya terdapat restoran mewah, teater pertunjukan, serta kolam renang. Ike ingin menyatakan rasa sukanya terhadap Kushida di hadapan temannya. Selain itu juga Sudo memiliki rasa suka terhadap Horikita. Mereka berempat kemudian pergi ke restoran. Tiba-tiba Yahiko dari kelas A meremehkan kelas D, dan itu membuat Sudo emosi. Sudo pun menjadi buah bibir di antara seluruh siswa yang sedang makan di sana. Ayano Koji yang sedang rebahan tiba-tiba didatangi oleh Hirata yang mengajaknya untuk jalan-jalan bersama Karuizawa dan lainnya. Selain itu, juga ingin menjadi perantara komunikasi antara dia dengan Horikita. Sore hari, Ayano Koji menemui Horikita di area kapal. Mereka membahas ada maksud lain dari liburan kali ini. Datanglah Ryoen dari kelas C menemui mereka berdua. Dia membahas hal masalah Sudo waktu itu. Malamnya, Ayano Koji menghampiri Sakura. Sakura mengungkapkan dia masih sulit untuk ngobrol dengan teman sekelasnya yang lain. Dihampiri Kushida, Sakura buru-buru cabut dari mereka berdua. Esoknya ada pengumuman pulau tersebut akan segera terlihat. Para siswa berkumpul di sebuah area kapal. Mereka diberikan ujian khusus bertahan hidup di pulau tersebut selama seminggu. Mereka pun akhirnya sampai di pulau tersebut. Hirata membacakan aturan yang berlaku pada kegiatan itu. Siswa perempuan akan sangat kerepotan dengan toilet portable. Kemudian siswa kelas D itu membagi beberapa kelompok untuk mencari tempat kemah yang cocok. Ayano Koji bersama Sakura tiba di suatu tempat. Dia menemukan kelas A, yaitu Katsuragi dan Yahiko mengklaim tempat itu. Katsuragi menaruh rasa curiga di suatu semak. Untungnya Ayano Koji dan Sakura yang sedang bersembunyi tidak ditemukan olehnya. Ike pun menemukan sebuah tempat dekat sungai dan menjadi tempat berkemah siswa kelas D. Dari diskusi sekelas, Horikita menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab memegang kunci itu. Sore hari saat mencari ranting pohon, Ayano Koji beserta dua orang teman sekelasnya menemukan siswa dari kelas C bernama Ibuki. Mereka mengajaknya untuk pergi ke tempat kemahnya, namun Ibuki menolaknya. Kemudian menjelang malam tiba, ada kabar Koenji tidak dapat ikut ujian karena sakit dan mengakibatkan pengurangan 30 poin. Hari kedua ujian, Ayano Koji dan Horikita berjalan mencari informasi masing-masing ketua kelas. Mereka terlebih dahulu berjalan menemui kelas B untuk mencari tahu siapa yang menjadi ketua kelasnya. Kemudian mereka berdua pun pergi ke kelas A yang menginap di dalam goa.
Mereka ingin mencoba masuk ke dalam gua itu, tetapi dihadang oleh Yahiko. Katsuragi yang mendengar hal tersebut. Dia pun keluar, dan jika Ayano Koji dan Horikita masuk ke dalamnya, harus siap menerima konsekuensi peperangan. Di belakangnya juga ada anggota siswa kelas A yang sudah mencoba menghadangnya. Kemudian mereka pun pergi ke tempat kelas C. Di sana, kelas C tampak menikmati seolah sedang liburan. Mereka berbicara dengan Ryuen tentang masalah yang dihadapi oleh Ibuki. Ryuen juga menjelaskan pada hari pertama ujian, poinnya semua sudah digunakan sampai habis. Malamnya saat siswa sedang tertidur, ada seorang siswa yang membuka tas Ibuki. Esoknya, Ayano Koji bersama Sakura menjelajah hutan sampai akhirnya bertemu dengan Ichinose dan temannya dari kelas B yang sama-sama mencari petunjuk ketua kelas C. Mereka juga menjelaskan ada dua pendukung kelas A yang dipimpin oleh Sakayanagi dan Katsuragi yang memiliki pemikiran saling berseberangan. Di malam itu, Ibuki dituduh sebagai mata-mata kelas D dan membuat Sudou kesal. Esoknya terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada kasus pencurian sempak wanita, yaitu Karuizawa yang menjadi korban. Siswa laki-laki kemudian diminta untuk menggeledah tasnya. Ike yang mengecek tasnya, dia pun panik karena ada sempak wanita di tasnya. Dia lantas memberikannya kepada Ayano Koji. Tidak puas dari situ, siswa perempuan meminta untuk menggeledah saku dan badan siswa laki-laki. Namun, juga tidak ditemukan sempak wanita. Sorenya, Ayano Koji berbicara dengan Hirata. Dia memberikan sempak wanita itu dan bersedia untuk merahasiakan semuanya. Paginya, siswa perempuan meminta untuk memindahkan tenda siswa laki-laki, tetapi hanya Hirata yang boleh memindahkannya. Horikita pun mengatakan bahwa Ayano Koji dapat membantunya untuk memindahkan tenda bersama Hirata. Ayano Koji kemudian berbicara dengan Ibuki. Dia percaya sepenuhnya terhadap Ibuki. Dia kemudian pergi ke sebuah pohon tempat Ibuki sebelumnya berteduh. Dia menggali tanah dan menemukan sesuatu. Sorenya, Ayano Koji bertanya kepada Horikita yang merasakan demam sejak hari pertama ujian. Hari ke-6 ujian, saat sedang memancing, Ayano Koji meminta Horikita untuk menampilkan kunci yang dipegang oleh ketua kelas. Yamauchi datang dan melumuri lumpur ke Horikita. Dia pun dibanting oleh Horikita di tempat itu juga. Horikita pun kemudian mandi di sebuah air terjun. Setelah itu dia mengajak Ayano Koji untuk mengobrol ke suatu tempat. Dia mengatakan kartu kunci itu dicuri saat dia sedang mandi. Tiba-tiba terjadi kebakaran di area perkemahan itu. Ike pun kemudian memadamkan api tersebut. Seluruh kelas D menjadi ribut karena selalu ada kekacauan selama ujian berlangsung. Sudou mengatakan ada mata-mata kelas yang menyebabkan ini semua. Hujan pun tiba. Horikita pun menghampiri Ibuki. Dia mengakui dia mencuri kartu tersebut. Keributan antara mereka berdua tidak terhindarkan, sampai akhirnya Horikita dihajar hingga pingsan. Ibuki kemudian mengabari Katsuragi. Dia memegang kunci ketua kelas D. Kemudian Ayano Koji membawa Horikita yang sakit itu ke wali kelas dan mengatakan dia harus mengundurkan diri. Ayano Koji berbicara dengan Hirata bahwa Ibuki diduga adalah penyusup kelas D untuk mencari tahu ketua kelasnya. Hari terakhir ujian pun tiba. Mereka mempersiapkan diri. Setiap kelas didatangi wali kelasnya untuk menjawab siapakah yang menjadi ketua kelas tersebut. Kilas balik ujian hari pertama, Ryuen dan Katsuragi terlibat perjanjian pertukaran poin antar kelas. Selain itu, juga harus membantu mencari tahu siapakah ketua kelas B dan D. Ryuen saat sedang sendirian di hutan itu didatangi oleh pihak dari Sakayanagi dari kelas A dan memberitahukan ketua kelas A tersebut. Di kilas balik ujian hari ke-6, Ibuki mendapatkan kartu dari ketua kelas D dan memberitahukan kepada Ryuen dan Katsuragi. Pengumuman hasil ujian pun diumumkan. Kelas C mendapatkan 0 poin.
Kelas A mendapatkan 120 poin, kelas B mendapatkan 140 poin, dan kelas D mendapatkan 225 poin. Kelas D menjadi pemenang dalam ujian tersebut. Horikita menghampiri Ayano Koji tentang apa yang terjadi. Dia memberikan kartu tersebut dan atas nama Kiyotaka Ayano Koji. Dia bilang sebelum ujian berakhir, ketua kelas dia ganti. Hasilnya, kelas lain yang menebaknya pun salah. Horikita pun dihampiri oleh teman sekelas dan memberi pujian atas keberhasilannya. Ayano Koji kemudian dipanggil oleh wali kelas di teater, yang membuat dia terkesan. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.